Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'du. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Anies Baswedan mendatangi UAS meminta dukungan. Ya nggak apa-apa, cuma kalau mendengar UAS itu selalu teringat masa lalu ketika UAS mendukung Prabowo Subianto dan dia mengutarakan di hadapan media supaya diketahui oleh publik bahwa dirinya bisiki oleh gurunya dan gurunya bermimpi bahwa Prabowo bakal jadi Presiden Republik Indonesia. Hasil ijtima ulama. Tapi saya lihat pertemuan UAS dengan Anies Baswedan, dia tidak menggunakan narasi-narasi agama. Mungkin dia sadar bahwa ketika narasi agama kemudian digunakan untuk kepentingan politik, ya hasilnya tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya agama sudah diseret paksa masuk ke ruang politik. Agama dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan Allah tidak suka. Kita lihat sama-sama percakapan Anies Baswedan dan UAS, saudara, dan saya akan tampilkan nanti supaya mengingat dulu ketika UAS mendukung Prabowo Subianto dan ada dramanya Prabowo sampai nangis. Dan kemudian antar kita memang sudah terbangun silaturahmi persaudaraan yang sudah panjang. Hanya selama ini kami belum berkesempatan untuk membalas kunjungan Ustadz Abdul Somad. Dan malam hari ini alhamdulillah niat itu tertunaikan. Kita bersyukur sekali berjumpa dengan seluruh keluarga besar, dengan santri-santrinya. Jadi malam ini adalah malam silaturahmi keluarga yang amat hangat dan mengesankan. Obrolannya apa-apa aja tadi sama Ustadz Abdul Somad dengan Ibu? Obrolannya panjang. Yang diniatkan sebentar jadi panjang ya. Jadi tapi semuanya menyangkut tentang ya pengalaman perjalanan hidup sekaligus juga refleksi untuk kita ke depan. Ini kan juga dipasangkan jaket juga nih, jaket Amin juga ke Ustadz Abdul Somad. Jadi artinya nih Ustadz Abdul Somad memberikan dukungannya untuk Amin atau gimana nih? Kami mohon doanya, kami mohon dari beliau sebagai seorang yang memiliki keluasan pandangan, kebijaksanaan dan dalamnya pengetahuan agama yang mudah-mudahan bisa menjadi pemberi arahan, pengingat dalam perjalanan menjalani amanah yang kami sedang kerjakan sekarang. Ustaz, boleh dong Ustaz, ini artinya memberikan dukungan karena sudah dapat jaketnya juga nih, tulisannya Amin pula gitu kan Ustaz, gimana tuh? Yang pertama, ketika dulu saya kuliah di Mesir, habis itu di Maroko, saya pulang. Saya selama kuliah nggak pernah pulang. Saya tanya almarhumah ibu saya, "Mak rindu dengan aku?" Kata dia, "Rindu." "Gimana cara mak mengobati rindu?" "Ku cari anak-anak tetangga yang hitam macam kau. Ku belikan dia baju hari raya." Setelah beliau meninggal, baru saya paham ucapan. Hari ini melihat ibu Profesor Alia, me-WA beliau, bertemu dengan beliau, kami selalu kontak dengan beliau, terobati rindu saya pada ibu saya. Itulah yang melatar belakangi pertemuan. Makanya di pintu ini antum lihat Oma atasnya ibu. Tak bisa kalian pahami ucapan saya ini kalau ibu kalian masih hidup. Nanti setelah meninggal baru kalian, oh itu ternyata ucapan Ustaz Somad. Itu poin pertama. Poin yang kedua, hari ini saja dari pagi buka Instagram, Ustadz arah kami kemana? Buka WA, Ustadz kami ikut Ustadz kemana? Kan capek saya jawab tuh. Nah ini tak paham.
sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Berkontribusi dalam pesta demokrasi Republik Indonesia 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih, 5 menit di TPS menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Tunjukkan prestasi, jangan membuli, jangan menjelekkan, jangan memfitnah, jangan menjadi masyarakat yang kagetan seakan-akan ini pesta pertama, padahal ini adalah pesta sejak 1945. Tapi secara pribadi Ustadz melihat sosoknya Mas Anies ini gimana sebetulnya? Dan di tengah Mas Anies juga ikut Pilpres ini. Ya. Saya datang ke acara Multaqa, pertemuan ulama-ulama internasional. Saya duduk, saya makan, saya minum. Kata mereka itu ada Bapak Anies Baswedan di dalam. Nah, biarlah ada pertemuan, saya bilang. Tak lama setelah itu beliau datang ke tempat saya duduk sekitar 5-6 tahun yang lalu. Lalu kemudian saya tausiah di Masjid Cut Nyadin, acara haul Kiai Haji Zainuddin MZ. Setiap beliau tahu saya di Jakarta, beliau datang. Padahal beliau sibuk sekali. Saya datang ke rumah beliau. Saya datang, saya makan, saya ketemu, saya melepaskan. Beliau baru datang sekali. Jadi artinya mestinya berkali-kali datang. Jadi persahabatan ini memang sudah lama. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau dia ada kecocokan, dia akan mudah berkolaborasi, berinteraksi. Tapi kalau wama tanakara minha talaf, tapi kalau tak sesuai dia akan menjauh. Begitulah perasaan saya mendoakan beliau supaya sehat, karena energi keliling Indonesia ini saya merasakan sendiri. Tentu beban beliau lebih berat daripada saya datang tausiah selesai. Beliau kan segala macam. Kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Bisa memimpin Indonesia ke depan. Ada wejangan khusus mungkin untuk Mas Anies, ditambahkan kemarin baru habis debat juga tuh yang panas juga tuh, ada wejangan khusus nggak untuk menghadapi? Malam ini justru kami ingin menjawab penasaran. Gimana ngontrol emosi. Saya kalau di debat orang udah detak jantung saya udah. Beliau kok bisa tenang? Ternyata dari sejak SMP, ceritanya panjang, nanti tonton di Ustadz Abdul Somad Official. Oke, cukup majulah di dalam kemudian berpolitik kelompok mereka. Kelompok Petamburan, ustadz-ustadznya, saya lihat sampai detik ini minimal tidak menggunakan narasi-narasi agama untuk kepentingan politik semata supaya dipilih oleh umat. Dulu kan gencar sekali ya ketika mendukung Prabowo Subianto, yang itu hasil ijtima ulama mereka. Seolah Prabowo adalah perwakilan umat Islam yang memang harus dipilih oleh umat Islam, kan itu. Dan sekarang mereka menghindari kalimat-kalimat itu, ucapan-ucapan itu, karena mungkin tahu bahwa umat ini sudah muak diklaim-klaim oleh mereka. Satu kali lagi saya katakan, umat sudah muak dan cerdas, tidak bisa kemudian diseret-seret segala macam ke ruang-ruang politik hanya demi kepentingan politik yang ngomong gitu loh. UAS dan kawan-kawannya. Nih, ketika UAS bertemu dengan Prabowo Subianto dulu, dramanya bagaimana? Ya seperti itulah aktivitas mereka di dalam berpolitik dan merayu umat supaya memilih siapa yang mereka pilih. Dia pakai narasi-narasi agama supaya menyeret umat agar memilih calon presiden yang mereka dukung, yang mereka pilih. Dan itu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Biasa, harusnya ya santai-santai aja lah. Karena apalagi yang bertengkar, yang bertarung, yang manggung, itu semuanya umat Islam juga. Maka jangan memakai narasi-narasi seolah-olah
lawan politik itu musuh agama. Padahal biasa. Biasa kan UAS itu selalu menggunakan gimmick. Nih umat bertanya, ustadz-ustadz lah, bukan hanya UAS, ulama-ulama, mereka selalu menggunakan narasi-narasi ini. Umat ini bimbang, nih umat ini butuh petunjuk, nih banyak umat yang bertanya, ini harusnya pilihannya kemana UAS. Ya, meskipun saya yakin meskipun UAS tidak ngomong di media, kita akan bisa menebak sama-sama UAS arah politiknya kemana. Jadi ya pada akhirnya terpetakan. Kita tahu arah petamburan, arah ustadz-ustadz yang biasa dengan mereka, kita tahu pasti ke Anies Baswedan itu. Dan ya ini membuat sadar mestinya umat Islam khususnya ya, bahwa ini politik, bukan ideal seolah yang didukung oleh istimewa ulama, ustadz-ustadz mereka itu sebagai benar-benar perwakilan umat Islam, Kak. Dulu perwakilannya adalah Prabowo yang diklaim sebagai perwakilan umat Islam. Sekarang menjadi Anies. Ini kan menjadi kelihatan bahwa ini politik. Ya, kita harus sadar sebagai masyarakat. Jadi santai aja, politik sampai tenggorokan, jangan dibawa sampai hati nurani. Jangan ya. Politik. Ini politik. Ini yang mesti disadarkan kepada umat agar tidak gontok-gontokan di bawah. Kasihan saya, gara-gara politik, para elit yang menikmatinya, masyarakat di bawah yang ributnya. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus terus edukasi masyarakat, biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.